Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Semoga anak-anak sekalian sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, anak-anak sekalian, sebelum pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembelajaran pada kali ini itu senantiasa diberkati oleh Allah. Untuk berdoa, Bapak silakan pimpin ketua kelas. Anak sekalian, ya silakan kalian cek dulu barangkali ada sampah, kotoran dan lain sebagainya. Ya, jadi kerapian silakan. Jadi itu ya, silakan rapikan. Oke, sudah? Sebelum kita mulai, ya, Bapak ingin ngecek dulu kehadiran kalian, ya. Dan siapapun yang alfa pada hari ini, ya, tolong ada yang hadir saja yang mengangkat tangan. Anissa, HP itu hanya digunakan untuk ketika kalian itu hanya untuk pembelajaran saja, ya. Kenapa? Karena HP nanti akan digunakan untuk melihat, ya, link YouTube yang akan Bapak bagikan ke kalian. Oke? Sebagaimana biasa, kebiasaan di sekolah kita itu senantiasa sebelum pembelajaran dimulai, kita selalu membaca atau tadarus ayat Al-Quran, one day one ayat. Ya. Oke. Anak-anak sekalian, kita harus punya ilmu. Ilmu harus memberikan manfaat. Ilmu bukan hanya dihafal, tapi selalu diamalkan. Ya. Jadi ilmu itu harus diamalkan. Itu menurut Imam Syafi'i. Oke, sebelum kita mulai, Bapak, kita pada minggu yang lalu mempelajari tentang materi apa? Saling menasehati dalam Islam. Coba yang masih ingat tentang apa saja saling menasehati dalam Islam itu, hikmah? Ya, dakwah dan khutbah. Ya, jadi tabligh, dakwah dan khutbah. Walaupun itu ya, tapi walaupun khutbah, tabligh dan dakwah itu minggu yang lalu. Ya, semoga apa yang dipelajari pada minggu yang lalu, ya, kalian setelah menerima ilmu tentang khutbah, tentang tabligh, tentang dakwah, kalian mampu merefleksikannya, melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu dakwah, mengajak kepada kebaikan. Tujuan dari dakwah, tujuan dari tabligh itu mengajak kalian kepada kebaikan. Ya. Oke. Nah, di sana ada perbedaan kemarin khutbah, tabligh dan dakwah itu apa? Ya, tabligh sama-sama mengajak, khutbah sama-sama mengajak juga, ya. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang materi berikutnya. Oke? Tapi Bapak akan ingatkan dulu kalian. Masih siap? Siap. Oke, sebelum kita mulai, ya. Ketika Bapak bilang 2, kalian sebut 3. Anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas, ya, ini kompetensi
dalam kebaikan. Kompetisi dalam kebaikan. Coba, yang dimaksud dengan kompetisi apa? Kompetisi. Kompetisi apa? Nih ya. Kompetisi adalah bersaing. Menurut kamu besar bahasa Indonesia. Sedangkan kebaikan adalah sifat baik, perbuatan baik, sifat manusia yang dianggap baik menurut sistem norma dan pandangan umum yang berlaku. Sifat baik, ya, terus perbuatan baik. Nah, kata kebaikan menurut ajaran Islam dapat diartikan sebagai amal soleh. Ya, tuh. Sehingga kompetensi dalam kebaikan, nah di sini, ya, kompetensi dalam kebaikan memiliki arti berlomba-lomba dalam bersaing atau kegiatan yang positif. Berkompetensi dalam kebaikan adalah salah satu bentuk ibadah yang dapat mengajak orang lain untuk melakukan. Ya, tuh. Jadi kompetensi bersaing, tapi bersaingnya dalam hal apa? Dalam hal terbaik. Misalkan orang lain sholat, kita belum tentu. Ya. Baik, dalilnya yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 40. Bacaannya ya. Jadi yang perlu kalian perhatikan di sini, ya, perlu kalian perhatikan di sini, yaitu kalimat fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah kamu dalam hal kebaikan. Ya, di sini ada ya. Wa anzalna berarti bertemu dengan ya, namanya itu adalah anak sekalian. Di sini ada isi kandungan Quran surat Al-Maidah ayat 4 ayat 4. Yang pertama, kandungannya 1. Silakan. Jadi kalian berpikir bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kitab sebelumnya apa itu? Injil, Taurat, Injil. Ini fungsinya. Yang kedua, yang ketiga, pakum bainakum. Ya, bima Allah. Jadi ketika kalian memutuskan satu ketentuan, satu hukum, nah itu kembalikan kepada Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Keempat, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Jika Allah berkehendak, ya, jika Allah berkehendak untuk membuat satu umat wahidah, satu umat Islam semua, pasti Allah bisa. Ya. Tapi tidak seperti itu ya. Justru membagi kita menjadi berbagai umat untuk menguji keimanan kita, siapa yang taat dan siapa yang tidak taat. Ya. Allah maha kuasa, mau diimankan semua iman, mau kafir. Ya. Yang terakhir kelima, nah ini fastabiqul khairat, perintah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Sampai saat ini ada yang ditanyakan, silakan. Anak sekalian, silakan kalian diskusikan ya untuk ciri-ciri orang yang memiliki jiwa kompetensi dalam kebaikan. Ya, silakan kalian bagi 3 kelompok ya. 3 kelompok, satu membahas tentang ciri-ciri orang yang punya kompetensi itu ikhlas. Yang kedua, merasa menuntut bila melakukan kebaikan. Ya, yang ketiga, cinta kebaikan dan orang baik. Nah, silakan kalian diskusikan, ya.
nanti kalian bahas. Silakan kalian posisinya bagi kelompok, ya. Mau duduk santai di sana, silakan, ya. Silakan. Silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ya. Silakan diskusikan masing-masing. Ya, kita ambil posisi. Ya. Enggak, duduk aja nggak apa-apa, sambil duduk gitu. Ya, di sana di pojok gitu, ya. Silakan. Ini biarin, kita ambil. Nah, mau diskusi gitu. Ya. Silakan kalian diskusikan. Kelompok 3. Yang pertama, bahwa kompetensi adalah persaingan, ya. Sedangkan kebaikan itu adalah sifat baik, perilaku baik. Nah, sedangkan kompetensi dalam kebaikan itu adalah bersaing atau berlomba-lomba dalam berbuat baik. Yang jelas bahwa orang yang berbuat baik itu jelas, ya. Orang yang senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan akan mendapatkan pertama pahala dari Allah, ya. Yang kedua akan disanjung, disegani, diakui di lingkungan masyarakat, ya. Oleh karena itu kalian selaku siswa, ya, sebagai siswa, sebagai peserta didik, kalian tunjukkan bahwa sifat ini harus nempel dalam diri kalian, ya, sifat baik ini. Oke, itu kesimpulan dari pembahasan pada hari ini, ya. Gimana kalian pembelajaran hari ini? Senang? Ya. Alhamdulillah, Bapak merasa bersyukur. Walaupun kalian lelah, ya, capek dan lain sebagainya, pelajaran kayak di siang hari, tapi kalian masih semangat. Ya, nanti untuk tugas, ya, ada nanti di LKPD, lembaga kerja peserta didik. Ya, nanti di share di link kalian ada, ya. Nanti kerjakan, minggu depan kita bahas, ya. Itu saja. Dan Bapak harapkan ke kalian, ya, bahwa pada minggu berikutnya akan kita melanjutkan masih dalam taat pada aturan, kompetensi dalam kebaikan, dan ada etos kerja. Bahasan yang selanjutnya mengenai etos kerja, silakan kalian hafalkan di rumah, dibaca, ya, dengan sebaik-baiknya, sehingga dan pelajaran yang ini kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terapkan dalam kalian sebagai peserta didik di sini, terapkan kalian sebagai warga masyarakat di lingkungan kalian.